Assalamualaikum, maaf saya mau kembali marah-marah karena ada orang bodoh komen seperti ini. Katanya banyak mudorotnya dari segi apa? Kamu lulus SMA, SD, TK, SMP, PAUD, kuliah, atau apa? Hei, saya aja yang lulus PAUD nggak segoblok kamu, ya. Kamu ngerti nggak tentang alat reproduksi kucing? Organ tubuh kucing. Organ tubuh kucing itu sama dengan anak bayi usia 6 bulan. Maka itu saya ajarin kamu. Kalau kamu bilang banyak mudorotnya atau banyak penyakitnya, kita bahas satu persatu. Mudorotnya dari segi apa? Memelihara kucing mudorotnya dari segi apa? Dari segi apa? Tidak ada yang mubah dan mudorot apabila kita berbuat baik dengan sesama makhluk Tuhan. Intinya, Tuhan kucing saya bergetar ini pegang handphone karena saya marah ya dengan komen yang gue bodoh ini ya. Nih ya mbak cerdas, mbak yang menganggap saya bodoh, ternyata Anda lebih jongkok dari saya ya. Mbak, di mana ada cerita mudorot kita sedekah dengan hewan? Ya, karena di mata Tuhan itu sedekah dengan siapapun makhluk ciptaan Tuhan itu sama. Mbak dengan kucing derajatnya di mata Tuhan itu sama. Bedanya cuma perwujudan penciptaan yang berbeda, ya. Wujud ciptaan Tuhan antara hewan dan Mbak berbeda. Saking hebatnya Tuhan, Tuhan menciptakan berbagai jenis manusia dengan segala karakter, dengan segala sifat, dengan segala kebiasaan, dengan segala hobi yang bermacam-macam. Begitu juga dengan segala ras yang bermacam-macam, begitu juga dengan kucing, Mbak. Makanya pelajari. Sebelum Anda komen seperti ini, pelajari. Oke, tidak ada mudorot untuk sedekah. Jika kita sedekah dengan sesama manusia, sekalinya kita tidak sedekah atau sedekah kita kurang dicibir, Mbak. Sekalinya kita tidak membantu, dimusuhi, Mbak. Itu pengalaman pribadi saya. Di pengalaman pribadi saya, di saat saya turun tidak bisa lagi memberi kepada saudara atau teman atau siapapun, saya dimusuhi. Padahal tujuan saya berbuat baik dengan sesama makhluk hidup, sesama manusia. Sekarang saya sedekah dengan kucing liar, sedekah dengan kucing jalanan, termasuk kucing peliharaan. Alhamdulillah Mbak, rezeki saya tidak surut karena saya ikhlas. Saya percaya kun fayakun, Allah akan selalu berikan apapun kebutuhan untuk mereka dan saya pun ikut makan. Ya, hati-hati kalau bicara soal mudorot. Mudorot dari segi apa? Sekarang kita pelajari tentang penyakitnya. Makanya ada edukasi cara merawat kucing supaya kucing bisa berdampingan hidup dengan manusia. Supaya kucing tidak menularkan penyakit. Saya beberapa kali pergi ke dokter hewan, Mbak. Manusialah omnivora yang segala apapun dimakan, baik tumbuhan ataupun hewan, ya Mbak. Pusat penyakit yang bisa menularkan ke hewan lemah seperti mereka. Contoh, saya kena flu, anak bulu saya ikut kena flu. Saya sembuhkan flu saya pun sembuhkan anak bulu saya. Dokter hewan pun bicara, apabila saya terkena flu atau saya sakit, saya harus megang kucing dengan menggunakan sarung tangan. Dan mulut saya pun harus ditutupi masker, apalagi kalau batuk dan sebagainya, karena pusat virus itu dari manusia. Kenapa ada edukasi untuk cara merawat kucing supaya manusia itu akalnya digunakan? Kucing itu dari agama pun sudah jelas hewan hias yang suci yang harus berada di tempat yang bersih. Kalau omongan saya salah, baca-baca deh Mbak atau kakak atau siapapun ini, baca-baca di Google atau cari dosen yang pinter atau sesuai dengan yang Mbak nggak tahu, kenalan Mbak ya, yang jelas yang pinter. Karena merawat kucing, kalau mbaknya jorok, rumahnya bau, otomatis kucing kena penyakit dan bisa menularkan ke kita. Penyakit yang bisa ditularkan oleh kucing ke manusia adalah jamur, scabies, ringworm, dan itu pun mudah untuk diobatinya. Nah, kalau Mbak sekarang takut dengan hidrosepalus, toksoplasma, Mbak nggak perlu ngurus kucing. Kalau Mbak pengen terkena toksoplasma, nggak perlu ngurus kucing. Dengan Mbak hidupnya jorok, makan daging yang tidak bersih dicucinya, makan sayur-sayuran yang tidak bersih dicucinya, saya yakin 1000%, 1000 triliun% Mbak akan kena toksoplasma atau hidrosepalus. Karena banyak itu terjadi. Mbak, kenapa ada edukasi, ada komunitas
untuk memberikan edukasi cara merawat kucing supaya Mbak nggak jorok, kucingnya nggak penyakitan, dan kita pun nggak penyakitan, dia pun bisa hidup berbarengan dengan kita, berdampingan dengan kita. Ada tai, tolong sediakan tempat tai. Dan tai itu harus selalu diangkat, Mbak, tempat tai. Mbak, kalau nggak suka kucing nggak usah komen begini, tapi bagus juga sih. Saya jadi bisa memberikan edukasi sama Mbak supaya Mbak itu paham gimana caranya merawat kucing. Ya, sekalipun Mbak nggak suka, peduli amat, Mbak nggak usah komen deh di VT-VT saya, karena komen saya itu hanya untuk orang-orang yang mau cerdas, yang walaupun tidak suka kucing, dia mau ilmu pengetahuan tentang edukasi kucing. Insya Allah dia tidak akan jahat sama kucing dan bisa memperlakukan kucing dengan baik, tidak jorok gitu. Jadi lu hati-hati kalau ngomong. Astagfirullahalazim, lu mau ngajarin gua? Semua penyayang kucing ngerti, paham, kalau ingin hidup berdampingan satu rumah dengan kucing, rumah itu harus dalam keadaan bersih. Kucing itu harus mandi minimal 1 minggu, paling lamanya 3 minggu sekali. Mandi itu wajib, potong kuku wajib. Ya, bersihkan telinga, hidung, mata, dan mulut itu wajib. Bahkan kucing juga sikat gigi sehari sekali. Mungkin lu bisa seminggu sekali, yang gak kebeli odol kali ya. Mahal lu beli Pepsodent, Ciptaden, Close Up gitu. Ya, mahal. Pantesan mulut lu bau. Kalau lu nggak mau punya mulut bau, nggak akan komen kayak begini. Kucing juga sikat gigi, men. Sikat gigi. Telinganya nggak bau, selalu bersih. Mulutnya nggak bau, selalu bersih. Makanya kalau nggak paham, nggak usah komen kayak begini. Kalau mau paham, dengerin instruksi dari VT-VT saya. Karena kesemuanya itu bukan hanya amarah ya. Takkan tetapi edukasi tentang merawat kucing itu bagaimana semestinya. Semestinya satu, tidak dikandangi. Karena jangan dikandangi, sudah otomatis kandang kecil, ini litter box berdekatan, tempat makan, tempat minum, kucing itu akan stres, imun tubuhnya akan menurun apabila stres, dan sudah pasti kucing penyakitan. Entah itu kena jamur, entah itu kenapa. Ya, di mana ada manusia juga ibaratnya bisa hidup di toilet yang ada tainya, nggak mungkin. Yang ada kotorannya, nggak mungkin. Sama juga seperti mereka yang dikategorikan hewan bersih, selalu grooming setiap hari, setiap detik. Mbak, jangankan mandi sehari sekali, kali kagak ada air tempat lu ya. Kucing mandi itu sering, Mbak, sering banget mandinya. Walaupun mandi besarnya itu, sering mandi beneran pakai sabunnya itu, seminggu bisa sekali, atau 3 minggu sekali, atau 2 minggu sekali. Tapi setiap dia sudah makan, dia bersih-bersihkan tangan dia. Mbak, belajar deh, kalau nggak buka-buka TikTok deh. Sudah ada yang namanya penelitian liur kucing, bahwa liur kucing itu bersih. Sudah diteliti sama peneliti ya, sudah diteliti oleh peneliti, itu sangat bersih sekali. Sudah diteliti, Mbak. Makanya kalau nggak paham jangan komen kayak begini. Ya, lu bilang mudorotnya dari mana, Mbak? Jadi manusia itu jangan pelit, jangan congkak, jangan ria, jangan sok memiliki bumi hanya di lu sendiri. Ingat, di sini mereka tuh menjaga ekosistem, tidak hanya mereka. Ada anjing, ada kodok mah tidak perlu ya. Karena kalau kodok kan habitatnya memang di sawah, gitu-gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada burung. Ada banyak, Mbak. Mereka pun ada hewan buasnya, ada. Mbah-mbahnya mereka seperti macan, harimau, dan singa ada. Saking hebatnya Tuhan menciptakan hewan hias berkaki 4 itu, dari buas liar sampai kucing-kucing yang selalu lahiran dan berada di sekitar manusia dengan tujuan agar mendapatkan perhatian dari manusia. Ya, bukan untuk dibuang, sama aja lu membunuh kalau membuang. Yang ada dikebiri, kucing liar pun dikebiri supaya menekan populasi, tidak merusak properti kalau berantem dan lain sebagainya, karena dipahami mereka itu adalah makhluk teritorial yang sudah pasti kayak cupang, kalau bertemu berantem pasti itu. Jadi punya duit, tolong swadaya disatukan dengan pos kamling, dengan uyuran sampah, satuin ke bendahara RT RW, buat kebiri mereka, buat pasirnya mereka, buat makanannya mereka, dihitung ada berapa per RT, kucingnya ada 10 saja, ditekan populasinya, jangan nambah lagi. Kalau ada nambah lagi, dibewarakan ke seluruh RW, kucing dari mana ini. Kalau sudah singgah terus di RT kita, berarti kita harus memperhatikannya. Gitu, jangan bodoh. Ente kurang cerdas. Buka open mind, jangan dong dan jongkok, oke?